Cilacap terkini, DPD Golkar Kabupaten Cilacap gelar buka bersama konsolidasi dan buka peluang kader Golkar membelot kembali ke Golkar. Eksklusif program Telusur Cilacap. Usai memenangkan Pilkada Kabupaten Cilacap, DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap gelar konsolidasi dan buka bersama di Rumah Dinas Wakil Bupati Cilacap. Hari Minggu 23 Maret 2025, eksklusif Telusur Cilacap. Saya sudah berencana lama sebetulnya ingin mengundang teman-teman PK untuk mengadakan tasyakuran dalam rangka yang tadi sudah disebutkan oleh panjang lebar oleh ketua kita Mas Cindy Syakir, dalam rangka kesuksesan kita di Pilkada 2025, yaitu Mas Samsul menjadi bupati dan saya menjadi Wakil Bupati Kabupaten Cilacap. Ta'ala yang bahwasanya pada momentum hari ini kita bisa bersama-sama merefleksikan beberapa hal. Yang pertama adalah nikmat Allah berkaitan dengan suksesnya Pilkada 2024 yang telah menghantarkan Mas Samsul sebagai Bupati Cilacap dan Mbak Ami Wakil Bupati Cilacap. Ketua DPD Golkar Kabupaten Cilacap, Cindy Syakir SIPMSI, mengatakan bahwa konsolidasi ini adalah sebagai ungkapan syukur memenangkan Pilkada di Kabupaten Cilacap. Samsul Ami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Seperti diketahui, Ami Amalia Fatma Surya adalah kader Golkar yang mendapatkan kepercayaan dan amanah menjadi Wakil Bupati Cilacap. Saat dikonfirmasi bagaimana kader Golkar yang membelot saat Pilkada di Kabupaten Cilacap, ini jawaban tegas Ketua DPD Golkar Kabupaten Cilacap. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ketua, agenda apa hari ini Pak Ketua? Hari ini Mbak Ami selaku Wakil Bupati Cilacap dan kader dari Partai Golkar mengundang jajaran dan keluarga besar Partai Golkar yang terdiri dari pengurus DPD Golkar, para ketua PK, dan juga segenap organisasi sayap pendiri maupun yang didirikan. Hari ini memang untuk satu temu kangen, yang kedua konsolidasi karena memang pasca Pilkada selesai, kemudian waktu itu kan ada dinamika beberapa kali perubahan jadwal pelantikan dan memang sejak awal direncanakan setelah pelantikan acara ini, tapi kemudian karena memang setelah pelantikan ada kegiatan retret, jadi kami menghormati karena itu kegiatan yang harus diikuti oleh bupati dan wakil bupati. Akhirnya pas momen bulan Ramadan ini mengadakan buka bersama yang diundang adalah tadi yang saya sampaikan, dan yang mengundang adalah wakil bupati Mbak Ami Amalia Fatma Surya. Ya Pak, untuk konsolidasi pasca Pilkada Pak, mungkin untuk mempersatukan ada beberapa keluarga yang kemarin nyebrang di sebelah Pak. Gimana iya, Pak tanggapannya Pak? Ya memang alhamdulillah hari ini juga ada beberapa pengurus DPD yang bergabung kembali bersama jajaran keluarga besar Partai Golkar. Ya itulah ya dinamika politiknya seperti itu, apalagi Pilkada memang sangat dinamis dan bergerak cepat, ritmenya itu naik turun. Ya alhamdulillah momentum Ramadan hari ini untuk bisa memperkembali tali silaturahmi, konsolidasi, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pasangan yang kita usung sudah berhasil, dan kami juga tadi minta kepada seluruh jajaran dan keluarga besar Partai Golkar untuk bisa mensupport pasangan Samsul Ami sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan, baik dari program-programnya dan juga menjadi mitra yang konstruktif dan kritis. Artinya kita memberikan input, masukan yang baik berkaitan dengan pemerintahan, dan juga mengingatkan apabila di dalam perjalanan pasangan Samsul Ami ada hal-hal yang perlu diluruskan. Ya, artinya ketika teman kader yang kemarin menyeberang ke kubu sebelah dibuka pintu kembali atau gimana Pak? Ya, kami itu kan mengikuti dari instruksi dari DPP dan provinsi. Jadi ada beberapa kader yang memang mendapatkan teguran lisan, ada yang mendapatkan teguran tertulis, dan juga ada yang dilakukan tindakan karena sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Karena semua aturan mainnya sudah ada. Jadi satu yang namanya terbit surat rekomendasi itu adalah instruksi dan perintah yang tidak bisa dibantah. Yang kedua juga ada instruksi tambahan berkaitan bila mana seorang kader itu memiliki pilihan yang lain dengan rekomendasi sudah dikeluarkan oleh DPP, itu
harus menanggalkan atribut partai. Ya itu kan nanti sudah ada punishment-nya sesuai dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran. Ya, tapi kalau orang tersebut kepengen kembali, Pak, boleh nggak, Pak? Ya boleh, tentu saja kalau seperti itu. Dan perlu diingat ya, DPD 2 Golkar tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk memecat kader. Itu adalah murni memenang dari DPD. Kami hanya melaporkan apa yang terjadi dan kami melakukan revitalisasi berdasarkan kebutuhan dalam rangka pilkada. Oke, Pak, berkaitan dengan Samsul Ami ke depan, untuk progres visi misi, penjabaran visi misi mungkin ditunggu oleh masyarakat. Bagaimana gebrakan Samsul Ami berkaitan dengan kemenangan partai yang diusung oleh Partai Golkar, Pak? Ya, jadi kalau memang program Samsul Ami ini kan kita lagi segera melangkah, kita ada di belakang pasangan Samsul Ami. Yang pertama adalah untuk menyusun RPJMD nanti, karena sebagai penjabaran dari visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Dan kita juga harus menyikapi perkembangan dinamika politik pemerintahan, termasuk adanya instruksi-instruksi yang berasal dari pemerintah pusat. Otomatis kita harus adaptif, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, tapi tetap untuk bisa menjaga pasangan Samsul ini supaya on the track dan sesuai dengan janji politiknya waktu kampanye. Salah satunya adalah alhamdulillah untuk insentif RT/RW sudah bisa dicairkan, informasi sudah masuk ke rekening masing-masing desa. Jadi ini tidak menunggu, karena kemarin ada kekhawatiran nanti dicairkan di akhir tahun yang dirapel terlalu lama. Ini alhamdulillah sudah dicairkan. Untuk hal-hal yang lain nanti secara bertahap akan kita diskusikan terus, termasuk untuk penataan birokrasi. Karena memang yang punya wewenang penuh adalah bupati dan wakil bupati. Kami partai koalisi ya jaganya. Siap. Banyak orang beranggapan bahwa ini jatahnya Mas Cindy jadi wakil bupati dan nggak jadi ini, nggak menyesal dan sebagainya, Mas. Jadi begini ya, yang namanya posisi jabatan politik itu semuanya kan amanah, rezeki itu sudah diatur. Jadi karena memang mungkin belum waktunya, ya tidak ada masalah. Yang penting dimanapun ditempatkan, insya Allah saya secara pribadi siap. Dan yang kedua, ada kepentingan yang lebih besar dibanding keinginan pribadi kami. Ya intinya adalah bahwa Partai Golkar masih di barisan Samsul Ami dan masih akan tetap menjadi mitra yang konstruktif dan kritis. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terus bersilat, Pak.